Perkenalkan, nama saya Lena Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hash table, di mana yang pertama itu kita akan melakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari tabelnya ini adalah 20, dan kemudian akan menginsert data ke dalam tabel secara berurutan. Di sini yang pertama ada domain name google.com dengan perhitungan ASCII sumnya 103 tambah 111 tambah 111 tambah 103 tambah 108 tambah 101 dan seterusnya akan menghasilkan jumlah K 102, di mana 102 ini akan kita modulo dengan 20 dan akan menghasilkan indeks 2. Selanjutnya untuk youtube.com, di mana K-nya ini 1114, kita modulo dengan 20 akan menghasilkan indeks 14. Dan selanjutnya untuk facebook.com, di mana hasilnya ini 1102, kita modulo dengan 20 akan menghasilkan indeks 2. Dan untuk instagram.com, hasilnya 1285, kita modulo dengan 20 menghasilkan indeks 5. Dan untuk github.com, di sini 918, kita modulo dengan 20 menghasilkan indeks 18. Dan untuk shopee.com, 1004 modulo 20 berada di indeks keempat. Dan untuk 1118 modulo 20 yaitu twitter.com menghasilkan indeks 18. Dan 985 modulo 20 menghasilkan indeks 5. Dan zoom as ada 726 modulo 20 menghasilkan indeks 6. Di sini untuk datanya ini tidak semua bisa diinsert karena ada terjadi bentrokan pada yang pertama facebook.com mengalami collision dengan google.com pada indeks 2, dan selanjutnya tiktok.com mengalami collision dengan instagram.com pada indeks 5. Dan yang ketiga ada twitter.com mengalami collision dengan github.com pada indeks ke-18. Selanjutnya di sini untuk perhitungan open hashing, di sini open hashing menyelesaikan collision dengan cara setiap slot tablenya itu bukan menyimpan satu data tapi menyimpan pointer ke link list, di mana semua data hashnya sama dirangkai dalam satu chain di slot yang sama. Karena link list ini bisa tumbuh bebas, maka semua 9 data yang tadi bisa masuk tanpa ada yang ditolak. Di sini indeks ke-11 punya chain 3 node. Di sini ada Facebook, Instagram, dan Zoom. Selanjutnya untuk find Traveloka, di sini kita akan menghitung hash, di mana hashnya ini indeksnya ke-14 dan akan mengakses table dengan indeks 14. Dan kita akan membandingkan head chain-nya, di mana traveloka.com itu cocok dan ditemukan di langkah pertama. Untuk di github.com, di mana github.com-nya ini ada di indeks ke-8, satu-satunya node chain-nya itu menghapus node-nya, slot 8-nya itu akan kembali ke 0. Selanjutnya untuk processing di sini berbeda dan tidak ada struktur tambahan di luar table. Ketika terjadi collision, kita akan mencari slot kosong lain di dalam table yang sama menggunakan pola probing yang sudah ditentukan. Di sini kita pakai linear probing. Rumusnya itu ada K plus I mod 20, di mana I-nya itu dimulai dari 0 dan naik 1 sampai slot kosongnya itu ditemukan. Di mana di sini untuk domain google.com K-nya itu 2 dan indeks kedua itu kosong, maka akan ditempatkan di 2. Selanjutnya untuk youtube.com dengan K6, indeks 6 itu kosong, maka akan ditempatkan di 6. Selanjutnya untuk facebook.com dengan K11, indeks 11-nya itu kosong, maka akan ditempatkan di
11. Untuk Instagram.com di indeks 11. Tadi indeks 11 ini sudah terisi oleh Facebook.com. Maka akan kita lanjut dengan I sama dengan 1. Di mana I sama dengan 1 ini 11 ditambah 1, lalu dimodulo dengan 20. Hasilnya itu adalah 12, kita isi dengan indeks 12. Selanjutnya github.com di indeks 8 ini kosong ditempatkan di 8, dan shopee.com ini di 9, indeks 9 ini kosong diletakkan di 9. Untuk twitter.com di mana 12 ini tadi telah terisi oleh instagram.com, maka akan kita lanjut dengan I sama dengan 1, di mana 12 ditambah 1 modulo 20 itu adalah 13. 13 ini kosong, maka akan kita tempatkan di indeks 13. Untuk tiktok.com, indeks 7 ini kosong, akan kita tempatkan di 7. Dan untuk zoom as, di mana indeks 11 ini tadi udah terisi oleh facebook.com. Kita lanjut dengan I sama dengan 1, di mana 11 tambah 1 modulo 20 sama dengan 12. Indeks 12 juga sudah terisi oleh instagram.com. Maka kita lanjut dengan I sama dengan 2, di mana 11 tambah 2 modulo 20 itu sama dengan 13, sudah terisi juga dengan twitter.com. Dan kita lanjut dengan I sama dengan 3, di mana 11 tambah 3 itu modulo 20 sama dengan 14, dan 14 ini adalah kosong. Maka di sini akan ditempatkan di indeks ke-14. Untuk tabel sebelum insert traveloka.com ada di sini. Untuk state hash table closing hashingnya. Dan selanjutnya jika kita ingin melakukan insert traveloka.com, di mana hash traveloka.com ini 1334, mod 20 sama dengan indeks 14. Di sini kita mencek indeks 14, sudah ada zoom as, maka akan mengalami collision. Selanjutnya kita menggunakan I sama dengan 1, kita cek 14 plus 1 sama dengan 15, dan hasilnya itu kosong. Maka traveloka.com ini akan kita letakkan ke indeks 15. Selanjutnya untuk find traveloka.com, kita akan menghitung hash dengan indeks 14, lalu mencek indeks 14 yang isinya zoom as bukan traveloka.com. Lanjut prop, di mana cek indeks 15 akan menghasilkan traveloka.com. Hasilnya itu cocok, ditemukan pada prop kedua. Untuk delete github.com, di sini prosesingnya itu punya kerumitan tersendiri. Kalau kita menghapus github.com di indeks ke-8 dan menjadikan slotnya itu benar-benar kosong, misalkan ada data lain yang hashnya itu 8, tapi karena collision ditempatkan ke indeks 9 atau lebih jauh, maka kita cari datanya dan kita mulai dari indeks 8, lalu ketemu kosong dan kita berhenti, maka dapat disimpulkan kalau datanya itu tidak ada, padahal sebelumnya indeksnya itu ada dan berada di indeks berikutnya. Untuk solusinya itu ada lazy deletion, di mana slotnya itu tidak benar-benar dikosongkan tapi dikasih flag delete. Di mana saat probing pencarian, slot delete-nya ini akan dilewati, bukan dianggap akhir dari chain, tapi waktu insert slot delete-nya itu bisa kita timpa saat data yang datang ada data baru. Untuk yang ketiga, untuk perbandingan hasil dari bagian 2A dan 2B, di mana yang lebih efisien itu adalah open hashing. Seperti tadi, indeks ke-11 itu ditabrak 3 kali. Dan di open hashing ini, ketiga datanya itu tinggal dirangkai di chain yang sama tanpa menggeser siapapun. Dan di close hashing, Instagramnya itu harus berpindah ke indeks 12, dan Twitternya itu yang seharusnya di indeks ke-12 itu dipindahkan ke indeks ke-13, dan Zoom yang seharusnya di indeks ke-11
dipindahkan sampai ke indeks ke-14, di mana 3 data yang tadi itu ikut berdampak karena primary clustering. Untuk yang lebih mudah untuk melakukan delete, yaitu open hashing, karena untuk menghapus node dari linked list, di sini kita langsung menghapus node-nya saja, lalu selesai. Tidak ada perubahan di slot manapun, dan tidak ada data lain yang ikut berdampak. Untuk close hashing, kita memerlukan lazy deletion yang punya 2 konsekuensi. Yang pertama, untuk slot sampah, di mana delete-nya itu memenuhi tabel, sharing waktu, dan memperlambat pencarian. Dan yang selanjutnya, kita memerlukan rigid tambahan di semua operasinya, di mana insert-nya itu harus bisa menimpa delete, dan find-nya itu harus bisa melewati delete. Dan kalau tabelnya itu sudah terlalu banyak delete, kadang harus dilakukan rehashing. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.